Halo Sobat Praktek Virtual, jumpa lagi dengan saya Jiko dari Laboratorium Dasar Telekomunikasi PENS. Pada kesempatan ini, mari kita coba membahas mengenai instrumentasi spektrum analyzer, tapi ini yang portable. Jadi kalau kita kemarin belajar bagaimana cara mempergunakan spektrum analyzer yang besar, yang konvensional, sekarang ada spektrum analyzer yang kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, sehingga kalau kita butuh praktikum yang mobile, yang keliling-keliling, kita cukup membawa laptop sama spektrum analyzer yang portable ini tadi. Tapi sebelum kita ikuti episode ini, ada baiknya teman-teman praktek virtual sudah mengetahui video, sudah melihat video mengenai bagaimana cara penggunaan spektrum analyzer dan juga bagaimana cara penggunaan sinyal generator. Yuk kita mulai praktikum dengan spektrum analyzer portable. Oke, sahabat praktikum virtual, pada kesempatan ini saya menggunakan spektrum analyzer tipe USB SA44B. Ring frekuensinya dia bisa membaca mulai 1 Hz hingga 4,4 GHz. Jadi sangat lebar spektrum frekuensinya. Ini produkan dari sinyal Hon. Di sini alatnya cukup simple, kecil, seukuran pensil. Dan terminal-terminalnya adalah ini nanti ada terminal input. Jadi kita masukkan sinyal atau antena dari sini, dan ini sebagai penanda dia membaca atau siap dipergunakan. Kemudian di baliknya ada 2 terminal, yaitu untuk mengukur referensinya 10 MHz dan untuk self test. Yang kita gunakan nanti adalah USB 2.0 ini sebagai terminal untuk dihubungkan kepada laptop. Dan ujung kabelnya ada 2, yaitu pada laptop. Satu ini sebagai data yang warna hitam, dan satunya adalah sebagai power untuk spektrum analyzer-nya. Dan dua-duanya terhubung dengan colokan USB. Kemudian kita nanti akan menggunakan laptop yang telah terinstall software sinyal Hon. Dan kita buka di laptop. Nah, muncul spektrum seperti itu nanti. Kemudian alat yang kita gunakan lagi adalah sebuah sinyal generator. Kita gunakan recall, dan bagaimana cara penggunaan alat ini bisa teman-teman saksikan di video yang lainnya yang sudah kita posting. Kemudian mari kita coba untuk mengukur spektrum dari recall ini. Pertama kita hubungkan output dari sinyal generator, kita inputkan ke spektrum analyzer. Jadi kita masukkan di sini. Ini hubungannya adalah kabel BNC. Sudah terhubung dan dia indikatornya menyala. Kemudian misal kita atur di sini frekuensinya, kita mau mengamati frekuensi misalnya 500 MHz dengan level misalnya taruhlah sekitar 100 dB microvolt. Kemudian kita amati di spektrum analyzer. Pada spektrumnya
kita lihat ini pada saat tadi startnya 900 MHz, stopnya 928 MHz. Tidak bisa kita amati sinyal kita karena sinyal kita adalah 500 MHz. Maka start bisa kita atur di sini di frekuensi kontor, misalnya start kita isi 100 MHz. 100 MHz, kita OK. Nah, hanya saja di spektrum portable ini kita tidak bisa real time. Kita harus menunggu seberapa cepat prosesor yang kita gunakan bekerja. Sehingga kita ini butuh untuk sekitar 6 detik untuk perubahan dari 900 MHz ke 100 MHz tadi. Kita OK. Nah, di sini muncul satu spektrum. Misalnya tadi kita lihat mengamati 500 MHz. Kita taruh tengah. Kalau startnya misalnya 100, kita stop coba, kita tekan menjadi 1 GHz. Sehingga diharapkan nanti spektrum sinyal 500 MHz pas di tengah layar. Kita OK. Dan kita kembali menunggu prosesor bekerja. Sekitar 6 detik. Nah, ini ada spektrum, misalnya kita double klik, muncul marker. Marker nomor 1 di layar bawah muncul tampilan marker 1, keterangannya adalah 500,2 mega dengan level dayanya minus 69 dB miliwatt. Tadi kalau kita atur di sinyal generator sekitar 100, kita atur 100 dB microvolt, tapi tetap tampilan di spektrum analyzer adalah menghasilkan tampilan daya. Dan kalau ini kita konversikan, maka akan menghasilkan besaran yang sama. Dan di sini juga selain untuk frekuensi kontrol untuk mengatur start stop dan center frekuensi, juga ada pengaturan span. Misalnya untuk mengatur lebar layar, di sini adalah 900 MHz, yaitu stop kurangi start, yaitu 1 GHz dikurangi 100 MHz menjadi 900 MHz. Misalnya kita atur 2 GHz misalnya spannya, ternyata ringnya terlalu lebar, kita nggak bisa ikuti karena tadi maksimal 4 GHz. Dia akan ngatur secara maksimal. Kita tunggu kalau loading gini. Nah, muncul gambaran seperti ini. Kemudian kalau kita amplitude kontrol ini, kita untuk mengatur level referensinya. Misalnya spektrum kita terlalu tinggi sehingga menembus layar, sehingga tidak bisa terbaca, bisa kita atur level referensinya sehingga nanti spektrumnya menjadi bisa lebih kecil. Gitu. Sehingga kita atur di sini ini 0 dB miliwatt. Sehingga kita atur, bagaimana kalau kita atur 3 dB mili? Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah 3 dB mili. Di sini juga berubah. Nanti perhitungannya akan berubah juga cara menentukan puncak dari spektrum sinyal kita. Big search ini untuk mencari puncak tertinggi. Kita tekan, nah dia langsung menuju puncaknya, markernya 500 MHz minus 8,2 dB miliwatt. Secara garis besar penggunaan dari spektrum analyzer portable ini
sama dengan penggunaan spektrum analyzer konvensional, cuma saja kita bisa lebih mobile dalam melakukan pengukuran. Kita tidak perlu membawa spektrum analyzer yang sangat besar dan berat, tapi cukup membawa laptop dan spektrum analyzer portable ini. Hanya saja dalam penggunaannya kita harus lebih bersabar karena untuk membaca dia perlu waktu seberapa cepat prosesor laptop kita yang kita pergunakan. Demikian penjelasan singkat masalah spektrum analyzer portable. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai penggunaan spektrum analyzer portable. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di channel praktek virtual berikutnya dan semangat untuk berlatih.